Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Muwahhid. Di sini saya akan membahas atau memaparkan materi tentang landasan filosofis, teologis, dan juga pedagogis berkaitan dengan pembelajaran Al-Quran dan juga hadis. Yang pertama di sini ada latar belakang pembelajaran Al-Quran hadis. Nah, tentunya pembelajaran Al-Quran hadis di suatu lembaga pendidikan memiliki peran yang sangat strategis dalam sebuah membentuk karakter yang religius, pemahaman keislaman yang komprehensif, serta penguatan nilai-nilai moral terhadap peserta didik tersebut. Nah, pembelajaran Al-Quran hadis tidak hanya berorientasi pada kemampuan membaca dan juga menghafal teks, akan tetapi juga menekankan pada pemahaman makna, konteks, serta implementasi ajaran dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tentunya menjadi sesuatu hal yang sangat penting mengingat tantangan globalisasi yang dapat mempengaruhi moral generasi muda, sehingga diperlukan pendekatan suatu pembelajaran yang kontekstual, integratif, dan berbasis nilai. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pembelajaran Al-Quran hadis sangat dipengaruhi oleh pemilihan metode, strategi, serta kompetensi guru dalam mengaitkan materi dengan realitas kehidupan peserta didik. Nah, oleh karena itu, pembelajaran Al-Quran hadis perlu dirancang secara sistematis dan inovatif. Mengapa harus seperti itu? Agar eh, pembelajaran tersebut mampu meningkatkan suatu aspek kognitif, akan tidak hanya aspek kognitif akan tetapi aspek afektif dan psikomotorik siswa juga dalam suatu pengamalan ajaran Islam secara utuh. Di sini ada 3 landasan, yaitu yang pertama adalah landasan filosofis, teologis, dan juga pedagogis. Nah, mengapa landasan-landasan tersebut menjadi hal yang sangat penting dalam pembelajaran Al-Quran hadis? Nah, jadi pembelajaran Al-Quran hadis ini bukan hanya sekedar transfer informasi. Nah, akan tetapi sebagai sarana untuk membentuk akhlak, keimanan, dan juga perilaku. Nah, tentunya dengan landasan yang sangat jelas, menjamin bahwa kurikulum, metodologi, dan penilaian selaras dengan tujuan normatif Islam. Nah, seperti memahami wahyu, mengamalkan ajaran, dan melahirkan insan berakhlak mulia. Nah, tentunya tanpa landasan ini, pengajaran rawan reduksi menjadi sekadar keterampilan baca atau teks literal tanpa pemahaman kontekstual. Nah, tentunya landasan ini sebagai yaitu untuk menyatukan tujuan, sumber, dan metode sehingga pendidikan tetap otentik dan juga relevan. Nah, di sini yang pertama yaitu landasan filosofis, nah, yaitu sebagai hakikat ilmu dan pembelajaran dalam Islam. Nah, filosofis pendidikan Islam di sini memandang ilmu sebagai suatu cahaya dan amanah. Nah, tentunya ilmu bertujuan untuk membimbing manusia kepada pengenalan Tuhan, perbaikan diri, dan juga kemaslahatan masyarakat. Pembelajaran adalah proses transformasi dari ketidaktahuan menuju hikmah, bukan sekedar akumulasi data. Dalam konteks Al-Quran dan hadis, filsafat ini menekankan integrasi antara pemahaman teks, tafsir, dan aplikasi etis dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu yang pertama ada ilmu sebagai ibadah dan tanggung jawab moral, lalu pengetahuan bersifat kontekstual, yaitu memahami sebab, turun, bahasa, dan makosid. Nah, lalu yang selanjutnya itu pembelajaran berorientasi perubahan karakter, bukan hanya kompetensi teknis. Itu untuk landasan filosofis. Yang selanjutnya yaitu landasan teologis. Nah, Al-Quran sebagai sumber utama ilmu. Nah, tentunya Al-Quran di sini ditempatkan sebagai wahyu primer, yaitu utama ya. Jadi sebagai sumber pengetahuan, pedoman hidup, dan pengarah akhlak. Nah, ayat pertama yang turun yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1 dengan 5. Nah, di situ menegaskan bahwa pentingnya membaca, belajar, dan menimba ilmu dari wahyu. Ini menjadi dasar teologis untuk menempatkan pembelajaran Al-Quran sebagai inti pendidikan keislaman yang mengedepankan pemahaman teks sekaligus implikasinya bagi perilaku.
Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 ini yaitu berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, artinya yaitu bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat ke-5. Ini adalah landasan teologis. Nah, landasan teologis ini yaitu hadis sebagai penjelas Al-Quran. Nah, tentunya hadis berfungsi menjelaskan, mengimplementasikan, dan juga memperinci ajaran Al-Quran. Nah, jadi secara teologis ini, sanad dan matan hadis menjadi landasan untuk memastikan kebenaran praktiknya. Nah, seperti di dalam ayat Al-Quran surat An-Nahl ayat ke-44 mengingatkan bahwa Rasul memberi peringatan dan bukti yang nyata sehingga pengajaran hadis memperkuat pemahaman wahyu dan memberi contoh praktis kehidupan Nabi Muhammad SAW. Nah, di dalam Al-Quran surat An-Nahl ini yaitu yang ayat ke-44 yaitu yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Nah, di sini artinya yaitu kami mengutus mereka dengan membawa bukti-bukti yang jelas, yaitu suatu mukjizat. Nah, dan kitab-kitab. Nah, di sini juga kami turunkan az-zikir. Az-zikir itu yaitu Al-Quran kepada kamu, yaitu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkannya. Nah, jadi urgensi ayat tersebut yaitu menegaskan peran para ahli ilmu sebagai rujukan ketika memahami wahyu dan juga meletakkan pentingnya sanad keilmuan dan metode ilmiah dalam pengajaran hadis. Selanjutnya yaitu landasan pedagogis. Nah, di sini yaitu sebagai prinsip-prinsip pembelajaran efektif dalam Islam. Nah, yaitu pedagogis Islam menyarankan bahwa prinsip yang memadukan spiritualitas dan ilmu, nah, yaitu keterlibatan hati, kolbu, pemahaman, yaitu akal, dan praktik sebagai amal. Nah, tentunya prinsip utama yaitu meliputi pembelajaran bertahap, yaitu tadrij. Lalu kontekstualisasi, yaitu takwil, lalu atau tafsir sesuai dengan makosidnya. Lalu kebermaknaan, yaitu connective learning. Nah, jadi pembiasaan akhlak melalui teladan guru. Nah, jadi landasan pedagogis ini yaitu merupakan pembiasaan akhlak melalui suatu keteladanan pendidik. Nah, lalu ada metode aktif dialog, tadabbur, tartil, dan juga latihan mengoptimalkan internalisasi ajaran. Nah, di sini yang tadi tadrij, ya ada tadrij. Yang pertama yaitu tadrij itu untuk membangun kemampuan secara berjenjang. Seperti dalam pembelajaran Al-Quran hadis ini yaitu seperti tajwid, tafsir dasar, dan pengaplikasian moral dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Yang kedua yaitu ada tadabbur dan tafakur. Nah, tentunya yaitu sebagai aktivitas merenung pada makna Al-Quran untuk menghubungkan teks dengan pengamalan hidup. Yang ketiga yaitu praktis dan teladan. Nah, yaitu sebagai penguatan melalui praktik ibadah, pembiasaan adab, dan juga
contoh guru sebagai model perilaku. Ini ada dalil dari landasan pedagogi, yaitu terdapat pada Quran surat Toha ayat ke-114, yaitu yang menjadi suatu rujukan pedagogis penting, yaitu perintah membaca dan meningkatkan kualitas pengajaran dan pengakuan bahwa pengetahuan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini mendorong pendidik untuk mengajar dengan baik, bertawakal, dan memperbaiki metode sehingga murid tidak hanya menghafal, akan tetapi dapat memahami serta mengamalkannya. Nah, Al-Quran Surat Toha ini, ayat ke-114 ini berbunyi, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'ala Allahul malikul haqq. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. Yaitu yang artinya Maha Tinggi Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagai raja yang sebenar-benarnya. Janganlah engkau, yaitu merujuk kepada Nabi Muhammad SAW, tergesa-gesa untuk membaca Al-Quran sebelum selesai pewahyuannya juga kepadamu, dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Implikasi praktisnya itu yaitu guru mesti menumbuhkan rasa ingin tahu, memotivasi doa untuk ilmu, dan mengajarkan strategi belajar yang mengarah pada pemahaman dan amal. Selanjutnya yaitu ada integrasi landasan filosofis, teologis, dan juga pedagogis dalam kurikulum. Nah, tentunya kurikulum yang ideal ini memadukan suatu tujuan yang etis, otoritas teks, yaitu teolog, dan strategi pengajaran pedagogi ya. Nah, tentunya struktur kurikulum meliputi tujuan pembelajaran seperti kompetensi spiritual, kognitif, afektif, psikomotor. Nah, lalu materi seperti tilawah, tafsir, hadis, akhlak. Nah, lalu ada metode, diskusi, tadabbur, praktik, dan evaluasi berkelanjutan yang mengukur pengalaman dan juga bukan sekedar hanya hafalan. Nah, yang pertama itu ada tujuan, yaitu untuk iman yang mapan, pemahaman teks, dan perilaku terpuji. Lalu ada materi, yaitu materinya tentunya Al-Quran, seperti ada di dalamnya itu ada tilawah dan juga tafsir ya, tilawah dan juga tadabbur ya tadi ya. Lalu ada hadis, yaitu sebagai sanad dan juga praktiknya. Lalu ada metode yang tadi sudah dijelaskan, ada tadabbur, diskusi, pembiasaan, dan penilaian autentik. Pada contoh penerapan dalam kelas, yaitu pada pembelajaran Al-Quran hadis ini. Nah, contohnya yang pertama ada waktu 45 menit sampai dengan 60 menit. Nah, diatur bertahap, pembukanya dengan doa dan tadabbur ayat 5 sampai dengan 10 menit. Lalu ada pembacaan dan koreksi tartil 10 menit sampai dengan 15 menit. Lalu penjelasan singkat konteks dan terjemah 10 menit sampai dengan 15 menit. Lalu diskusi aplikatif dan role playing situasi akhlak 10 menit. Nah, setelah itu evaluasi meliputi observasi perilaku, refleksi tertulis, dan tugas pengamalan mingguan. Nah, yang pertama yaitu ada tadi doa dan tadabbur, yaitu untuk membangun niat dan pemahaman makna. Lalu ada tartil dan kepastian, yaitu untuk latihan lafaz, tajwid, dan juga intonasi. Lalu ada diskusi dan aplikasi. Nah, yaitu untuk menyatukan dengan kasus nyata dan pembiasaan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan, nah, pembelajaran Al-Quran hadis ini dapat disimpulkan bahwa pembelajaran Al-Quran hadis itu harus berakar pada filosofi ilmu, teguh dalam dasar teologis, yaitu Al-Quran dan hadis, dan diterapkan melalui pedagogi yang menjiwai, yaitu tadrij, tadabbur, dan pembiasaan. Nah, adapun tantangannya yaitu digitalisasi materi tanpa kehilangan konteks, pelatihan guru berstandar sanad dan pedagogi, serta evaluasi yang mengukur amal dan
perubahan karakter. Saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi landasan filosofis, teologis, dan pedagogis dalam pembelajaran Al-Quran hadis. Mohon dimaafkan apabila terdapat banyak sekali kekurangan dan juga terdapat kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.